Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sungguh sangat istimewa keajaiban dirimu. Jadi, ini adalah sesuatu yang istimewa di dalam diri kamu. Kadang-kadang ada orang yang nggak sadar, ada orang-orang yang sadar, ada orang-orang yang butuh orang lain untuk memberitahu. Jadi aku bakalan kasih tahu apa yang di dalam diri kamu tuh yang istimewa itu apa. So, ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun untuk membooster energi positif, untuk membahagiakan diri kamu. Jadi kamu kalau mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri. Kalau kamu masih mikirin tentang orang lain, tarik dulu energi kamu dari orang-orang itu. Jadi kembalikan ke diri kamu sendiri, kayak berkaca, kayak ngeliat kaca, ngeliat wajahmu sendiri. Coba fokuskan ke energi, lalu sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi bisa gitu ya caranya, bisa memvisualisasikan diri kamu seperti bercermin, ngeliat diri kamu di kaca, terus nanya, apa yang sangat istimewa, keajaiban di dalam dirimu tuh apa? So, ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa rasanya bisa tidak. Dan kalau kamu soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke. Lalu ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku bakalan cek energi kamu yang sekarang. Aku bakalan lihat perkembangan energinya nanti seperti apa. Baru nanti aku lihat keistimewaan diri kamu seperti apa. So, there's break, I think, live on power, like I think that's Oke. Energi kamu saat ini seperti apa? Tell me about the people who watch this video. Current energy. Okay. Oke, di sini ada energi Leo, ada energi Taurus, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising terlebih sama sifat zodiak tersebut. Karena di sini ada confidence, ada sesuatu yang grounded juga di dalam hubungan kamu sama yang di atas. Jadi very humble dan very, kalau aku bilang ini lebih seperti kayak rendah hatinya kelihatan banget gitu. Nah, di sini kerendahan hati ini hubungannya di spiritual gitu, jadi tidak terlalu lebay, nggak sombong sama spirituality walaupun punya kemampuan yang lebih. Jadi energi dari Eropan sendiri ini menunjukkan sosok orang yang kalau secara energi saat ini sedang tertarik sama dunia spiritual atau tertarik untuk lebih menguatkan hubungan kamu sama yang di atas. Dan di sini kalau aku lihat dari energi the strength, itu juga ada rasa confidence, rasa percaya diri, dan rasa kenyamanan. Energinya kalau ada the strength itu ngomong juga soal kekuatan. Like secara harafiah arti dari strength kan kekuatan. Nah kadang-kadang manusia itu dapetin kekuatan bisa dari Tuhan, bisa dari semesta, bisa juga dari teman-teman, keluarga, tapi ini datangnya dari diri sendiri dan dari yang di atas. Jadi kayak saat berserah diri, saat lagi curhat lah sama Tuhan, kamu menemukan sebuah kekuatan karena kamu mendapatkan jawabannya sendiri. Jadi untuk kalian yang sedang tersesat, sedang bingung saat ini disarankan untuk lebih menguatkan hubungan kamu sama yang di atas atau menguatkan spirituality kamu. Entah itu kamu mau meditasi, entah itu mau ibadah, tapi di situ nanti akan kamu dapat jawabannya untuk menemukan kekuatan diri sendiri. Lalu di sini ada energi Three of Cups. Kalau aku lihat di sini fokusnya bukan hanya ke percintaan ya, fokus kamu, tapi juga untuk pertemanan, lingkungan sekitar atau keluarga. But yang namanya The Three of Cups sendiri, ini kayak yang aku lihat tuh energinya tuh exchange energi yang ngerasa banget. Contoh gini, ada yang lagi suntuk nih, lagi penat, terus ketemu sama teman-teman kamu memberikan energi positif, jadi ngebooster energi kamu untuk jadi lebih semangat lagi. Lalu saat kamu sampai di rumah, kamu membagi energi semangat itu juga ke orang-orang sekitar. Jadi kayak ada perputaran energi yang cukup sehat, dimana itu bukan cuma energi yang kamu bagi aja ke orang-orang sekitar. Kadang-kadang kan kita punya energi yang kuat nih di dalam diri, terus kita membagi ke orang-orang, tapi ini ada
proses yang kayak kamu mengeluarkan tapi kamu juga ngedapetin itu gitu. Jadi perputaran energi yang cukup sehat di sini. Dan di sini ini ngomongin soal energi, bukan ngomongin soal money ya. Ini ngomongin soal energi yang bentuknya seperti kasih sayang, perhatian, cinta gitu. Dan coba lebih disadarin lagi deh, lingkungan sekitar dan teman-teman mana yang benar-benar care sama diri kamu, benar-benar ada untuk diri kamu, dan mana orang-orang yang membutuhkan sosok dirimu gitu. Coba difokuskan. Contoh misalnya udah terlena sama percintaan nih gitu, coba bergaul lagi sama teman-teman, dekat lagi sama teman-teman, dan coba lebih disadarin di keluarga kamu nih mana yang butuh perhatian gitu. Ini bisa jadi salah satu cara untuk bisa mengaktifkan energi kamu atau mengaktifkan chakra kamu, dan juga mengeluarkan atau menghempaskan blok-blok energinya. So aku bakalan lihat ke ini ya, perkembangan energi ke depannya seperti apa. Ada the Two of Swords. Oke, ada the Nine of Coins, the Chariot, the Judgment. Ini kamu banyak banget yang akhirnya melakukan panggilan jiwa atau mengerjakan sesuatu hal yang jiwa kamu dari kemarin pengen banget lakuin. Kalau kamu nanya spesifik apa, ini panjang kalau aku jelasin. Maybe kalau kamu mau kayak kamu curious atau kamu penasaran, kamu bisa request di bawah, nanti aku bacain. Kalau misalnya banyak yang like atau banyak yang minta, nanti aku bacain tentang panggilan jiwa. Cuman kalau saat ini kita fokus ke sini ya, fokus ke keistimewaan diri. Cuman di sini ada yang mengerjakan panggilan jiwa, terus lalu di sini juga ada Two of Swords. Two of Swords itu biasanya berdiam diri, banyak mikir, karena memang ada sebuah konflik dalam diri. Kadang-kadang konfliknya itu biasanya logika sama hati. Itu tidak sejalur atau tidak sejalan. Cuman di sini juga ada beberapa dari kalian yang akan menghadapi sebuah pilihan. Nah, kadang-kadang pilihan itu bukan cuma sesuatu yang menyenangkan, tapi juga kadang-kadang kalau banyak pilihan kan kita jadi bingung ya, harus milih apa. Nah, ini kebingungan seperti ini. Nah, dari energi The Nine of Coins, kalau aku lihat semesta ngasih kamu kenyamanan, bukan cuma kenyamanan di lingkungan rumah, tapi juga finansial. Nah, dari sini juga ada kelihatan aman ya kalau ngomongin soal finansial. You love yourself, kamu bisa memanjakan diri kamu sendiri. Cuman yang cukup dominan yaitu tadi sebuah pilihan. Nah, the Chariot mengerjakan dua hal sekaligus. Jadi ini yang ada yang ngelakuin panggilan jiwa, ada juga yang ngelakuin sebuah tugas dan tanggung jawab. Let's say kayak kamu sudah punya kontrak nih di sebuah perusahaan, contoh seperti itu, tapi kamu pengen ngelakuin hal lain di luar dari pekerjaan kamu. Let's say kayak kamu orang finance, kamu pengen ngelakuin sesuatu hal di new fashion, kamu bisa ngelakuin dua hal sekaligus. Nah, di sini energi kamu nanti seperti itu. Cuman di sini karena dari the Chariot, aku lihat korelasinya dari the Strength, ini temuin dulu confidence ya. Jadi harus percaya diri sama apa yang kamu lakukan dan percaya kalau kamu bisa handle semuanya. Dan energi the Chariot itu menunjukkan sebuah kesuksesan di kedudukan, di karir, dan di finansial. Jadi kedepannya seperti itu. Yang bikin bingung kadang-kadang yaitu tadi logika sama hati. Coba didamaikan. Jadi didamaikan dengan cara apa? Kamu jadi penengah itu, penengah untuk si logika sama si hati kamu gitu. Kan kalau kamu lihat di sini di Chariot di bawahnya sama dua. Kalau di sini dua horses, dua kuda. Cuman dia dibawa, dia mampu untuk membawa ini gitu. Jadi diri kamu juga harus mampu membawa apa ini kebutuhan kamu, mengarahkan kebutuhan kamu dan keinginan kamu. So this is your energy nanti. Perkembangannya cukup besar ke karir, ke finansial. Jadi di sini karena faith-nya udah besar, keyakinannya udah gede, tapi ini diminta untuk ngikutin sebuah panggilan jiwa. Jadi aku bakalan lihat ke sisi keistimewaan diri kamu yang penuh dengan keajaiban itu. Keistimewaan, keajaiban di dalam dirimu. Tuh, the Six of Cups, the Devil, sama the Three of Cups. Oke. Kita lihat di sini. The Six of Cups itu ngomongin soal nostalgia, ngomongin soal pertemanan, ngomongin soal kenyamanan.
Jadi keistimewaan diri kamu adalah kamu bisa bikin orang lain nyaman. Mudah banget bagi diri kamu untuk mencari celah untuk ngebuat orang lain itu bisa nyaman sama diri kamu. Bisa ngobrol apa aja sama diri kamu. Dan kamu tuh bagaikan orang yang gak asing di hidup orang-orang. Jadi kayak ada sisi energi yang bisa dibilang kayak membalut atau mengelilingi diri kamu yang bikin orang-orang lain itu punya rasa comfort, tapi bukan karena nyaman karena rasa cinta aja, tapi nyaman karena ada familiarity. Jadi kamu kelihatan familiar, bisa dari fisik, bisa dari energi. Nah, energi The Six of Cups sendiri ini nunjukin kalau cinta yang tidak habis-habisnya. Jadi kamu punya rasa percaya diri, percaya juga sama semesta. Walaupun pernah dikecewakan, pernah dihianatin, kamu percaya kalau misalnya cinta itu unlimited loh gitu. Cinta itu selalu ada loh. Nah, di sini kamu pun membagi, walaupun sama orang-orang baru, kamu tuh nggak milih-milih, dalam arti tidak menjadikan orang lain itu sasaran dari apa yang orang-orang kemarin atau orang-orang masa lalu yang perilaku buruk mereka yang dilakukan ke kamu gitu. Contoh, pernah ada yang hianatin kamu, ya udah kamu stop di situ gitu. Bukan berarti orang baru yang hadir dalam hidup kamu itu menjadi korban juga lah gitu. Nah, di sini dari energi Six of Cups seperti biasa, sesimpelnya kayak kamu itu punya keistimewaan untuk bisa bikin orang lain nyaman. Nah, energi The Devil, keistimewaan dari The Devil adalah punya sisi misterius, tapi bukan misterius yang dibuat-buat gitu. Karena di sini rasa passion yang kamu punya, kamu mengerjakan segala sesuatu dengan bahagia, dengan penuh passion, itu yang ngebuat orang lain melihat ada sisi kamu yang agak sulit untuk ditebak nih gitu, agak sulit untuk bisa dipahamin kenapa kamu ngelakuin itu dengan cara seperti itu. Lalu The Devil itu juga nunjukin kalau ada material things. Jadi kayak kamu punya relationship atau hubungan yang bagus sama hal-hal yang bentuknya kayak materi gitu, hal-hal yang bentuknya kayak uang, atau misalnya materi-materi lain kayak aset-aset. Dan itu bukan cuma kayak sesuatu yang superficial, tapi lebih seperti kayak kamu udah paham, punya rasa kepahaman di dalam diri untuk ngeraih itu seperti apa. Ini juga ngomongin soal kamu bisa, nah dia ada keistimewaan diri kamu. Kalau ditunjukin dari The Devil itu, kamu bisa tahu orang yang baik mana, orang yang tidak baik mana, orang yang jujur mana, orang yang tidak mana. Jadi sometimes sesimpel kayak okay, this person is nice. Ada person yang kalau hadir dalam hidup kamu tuh ada energi-energi yang kamu ngerasa nggak cocok nih gitu. Nah, itu adalah keistimewaan di dalam diri. It's lebih seperti kayak insting yang melindungi diri kamu. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi lebih seperti kayak sebuah protection untuk diri sendiri gitu, karena datangnya dari insting. Nah, itu spesialnya buat diri sendiri. Jadi kadang-kadang walaupun kita trying to help orang lain gitu, contoh kita mencoba untuk membantu orang lain, kamu udah ngeliat nih contohnya ada teman kamu yang dideketin sama seseorang tapi orangnya kayaknya nggak srek nih sama kamu gitu. Bagi teman kamu mungkin itu tidak akan terbantu kan, tapi bagi diri kamu yang untuk problem diri sendiri itu bakal lebih ngebantu. Jadi kadang-kadang keistimewaannya memang protection itu biasanya buat diri sendiri. Nah, untuk kamu spesialnya adalah protection untuk bisa nilai mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya walaupun kita trying to help orang lain, kalau orang lain gak mau denger, kita gak bisa apa-apa gitu. Nah, di sini kuncinya ada dari kenyamanan itu. Kamu bisa ngebangun kenyamanan yang orang lain pun bisa kayak tahu alasan kenapa kamu punya perasaan seperti itu gitu. Nah, energi The Three of Cups ini juga pertemanan. Jadi keistimewaan diri kamu bisa menempatkan diri di posisi orang lain dan mampu untuk berbaur sama berbagai macam orang gitu. Energi The Three of Cups, karena kalau kamu lihat secara simple ya, kayak gambar warna bajunya itu beda-beda. Jadi kita tuh temenan bukan hanya sama orang-orang yang punya keyakinan yang sama-sama kita atau adat yang sama-sama kita, tapi kan banyak nih orang-orang beda-beda. Nah, kamu mampu untuk bisa melihat sisi positif dari orang-orang tersebut yang jadi teman kamu, dan kamu bisa mampu untuk menghapaskan sisi negatif. Jadi yang kamu lihat hanya sisi positifnya. Nah, maka dari itu banyak orang yang bisa relate sama kamu. So, aku bakalan lihat lagi dari the bottom of the deck ada the moon. Nah, ini ada sebuah
tantangan sebenarnya untuk diri kamu. Tantangannya is about illusion. Jadi illusion itu bisa datangnya dari ekspektasi. Kadang-kadang manusia kan pasti punya ekspektasi ya gitu ke seseorang. Saat kita berekspektasi, kita mengabaikan intuisi. Kita mengabaikan insting-insting lah. Karena kita berharap nih, harapan kita gini. Sementara insting udah bilang, enggak loh, ini tuh gini gitu. Coba didengerin instingnya gitu. Semakin kamu mengabaikan, insting sama intuisi makin tumpul. Tapi kalau kamu dengerin itu makin tajam gitu. Jadi mulai sekarang after you watch this, kamu menonton ini, coba udah mulai dengerin, sudah mulai pahamin. Karena percaya sama diri sendiri, si intuisi dan insting kamu itu mengelindungi diri kamu sendiri gitu. So, aku bakalan lihat ke keistimewaan dirimu. Jadi ini ada orang-orang yang apa ya, kadang-kadang kan kita maunya hanya manis-manis ya gitu. Orang-orang cuma, aduh aku pengennya selalu yang positif. Cuman banyak banget dari sini yang mampu dan mau dan pengen gitu untuk mempelajari sisi terburuk atau sisi tergelap diri kita gitu. Itu nggak masalah. Sisi tergelap kita kadang-kadang untuk protecting diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita abaikan, hempaskan, itu jadi kayak bermusuhan sama diri sendiri. Padahal kan manusia memang sedasarnya ada sisi baik dan buruk gitu. Kalau kita mencoba untuk ngikutin doang sisi buruknya, balik lagi itu ngikutin ego, ngikutin bentuk yang negatif, itu nggak akan pernah sehat. Tapi kalau kita mampu untuk controlling itu akan jadi tameng untuk diri sendiri. The Shekinah, sacred self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Jadi anggap kalau hidup ini itu punya banyak makna gitu. Kita punya sisi negatif, kita juga punya sisi yang suci di dalam diri kita. Coba ikutin juga itu dan release, dikeluarkan, ditunjukkan. Dan kalau dari sini aku ngelihatnya express your gift. Jadi kamu punya bakat atau kamu punya, tadi aku bilang panggilan jiwa, ada gift yang kamu punya, yang dari dulu kamu bisa lakukan, atau memang kalau dari kecil tuh kamu suka banget ngelakuin itu bisa jadi salah satu bakat diri kamu. Coba ditunjukkan gitu. Jadi yang tadi ada aku bilang, kenyamanan, bikin kenyamanan untuk orang lain, proteksi untuk diri sendiri, dengerin intuisi, berteman, itu bisa jadi bakat-bakat diri kamu juga. Di sini ada sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Jadi cinta itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan mau suku atau batasan untuk keyakinan, itu nggak ada. Cinta ya cinta gitu. Dan di sini kalau aku lihat, pilihlah segala macam tindakan atau keputusan berdasarkan tadi sesuatu yang memang dari hati yang suci, dari kebaikan, dan dari untuk bisa membantu diri kita untuk healing. Kita ngelakuin dengan niat yang baik juga. Dan di sini lihatlah dari sisi positif orang-orang, di situ akan banyak memberikan kamu kebahagiaan. Dan karena itu kayak kita bisa bercermin loh. Kalau kita nyari yang negatif, berarti dari diri kita juga ada sisi itu gitu, yang lebih dominan. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya, kita lihat hal-hal di everything ya, di orang, di keadaan, kita tarik atau kita rasapi positifnya, dari kita juga akan lebih banyak sisi positif yang muncul. Nah, di sini ada sacred vision sama sacred rhythm of life. Jadi ada vision atau ada intuisi atau ada gambaran di kepala misalnya tentang kejadian-kejadian yang akan datang, atau bahkan tentang memori-memori kalau lagi ngobrol sama orang lain, kalau lagi berhubungan sama orang lain, kamu punya memori-memori tertentu. Itu bagian dari informasi dalam diri. Jadi balik lagi, coba didengerin. Jangan hanya mendengarkan ekspektasi dan ego. So, aku bakalan lihat lagi dari oracle card-nya.
ada service. I feel good when I can help others. Jadi kamu akan ngerasa lebih baik saat kamu bisa ngebantu orang lain. Jangan hanya mikirin bantu umat manusia di dunia ini, tapi dari lingkungan terkecil dulu, nanti lama-lama jadi gede, jadi gede, jadi gede. Jadi contoh, bantu untuk keluarga dulu, teman-teman dulu, baru nanti berkembang lagi jadi orang-orang di lingkungan masyarakat sekitar kamu gitu. And then di sini ada failure. I understand that mistake is only an opportunity to learn. Jadi sebuah pelajaran bisa didapat dari sebuah kesalahan. Love, I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi yang tadi aku bilang, coba dilatih diri kamu untuk melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Dari baiknya dulu, baru dilihat. Kalau misalnya kamu ngerasa gak enak, oke, coba didengerin itu juga. Cuman dilihat dari sisi positifnya dulu. See the good in all things. Empathy, I'm open to seeing both side of situation. Nah, ini keistimewaan diri kamu juga punya empati yang luar biasa besar. Tapi, kadang-kadang kekurangan diri empati adalah bisa baper. Padahal bukan perasaan kamu. Contoh, ada teman kamu yang nangis-nangis, merana gitu. Kamu bisa ikutan juga gitu, merasakan apa yang dirasakan. Belajar untuk controlling dan memahami mana yang perasaan kamu beneran, mana yang itu perasaan orang lain atau apa yang orang lain rasakan. Jadi kamu bisa kontrol itu dan kamu bisa ngebantu lebih baik lagi. So, aku bakalan the outcome of the situation. Ada Ace of Pentacle. Ada The Fool sama The Ten of Pentacle. Gini, salah satu keistimewaan diri kamu itu adalah materi. Jadi kamu bagus banget punya relationship atau kamu punya hubungan yang sangat baik sama energi materi dan uang gitu. Coba bisa dibilang gini, gunakan kemampuan itu dengan bijak dan jangan hanya menyanyiakan kemampuan tersebut gitu. Gunakan ini untuk masa depan, karena dari Ten of Pentacle kamu punya bakat untuk menjadi sosok orang yang punya level kehidupan lebih tinggi dari orang-orang sekitar kamu atau keluarga kamu, punya kemampuan atau bakat untuk jadi sosok orang yang kaya, bisa dari segi mindset, perasaan, dan bahkan materi. Di sini ada wealth soalnya. Ace of Pentacle ini akan terus tumbuh. Kamu akan jadi sosok orang yang bisa terus tumbuh gitu, berkembang. But yang namanya Ace of Pentacle ini bagaikan gift. Bisa kamu menjadi sosok orang yang selalu dikasih sama semesta untuk anugerah-anugerah dan rezeki, atau kamu jadi sosok orang yang bisa memberi rezeki ke orang lain. Energi itu full, ini adalah change. Change itu kayak awal mula baru juga. Tapi hati-hati dan ingat, kita punya orang-orang sekitar yang bisa menjadi orang-orang yang bisa bantu lah gitu. Karena di sini selalu akan ada orang yang setia untuk kamu. Jadi coba didengarkan dan jangan disia-siakan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu digunakan energi kamu sendiri, jadi nggak kecampur-campur seperti ini. Jadi kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.